Halo, ketemu lagi bersama saya, Pria Lintas Waktu. Hari ini kita melintasi waktu menuju di tahun 1945 untuk mewawancarai seorang pahlawan besar. Di depan saya, telah hadir sosok panglima besar yang memimpin perang gerilya dalam kondisi sakit, tanpa pernah menyerah pada musuh. Inilah Jenderal Besar Sudirman. Merdeka, terima kasih anak muda. Senang bisa duduk di sini dan melihat generasi penerus bangsa dalam keadaan sehat dan merdeka. Semoga anak cucu dan pemuda Indonesia senantiasa semangat mengharumkan Ibu Pertiwi. Pak Jenderal, apa yang paling memilukan saat Anda memimpin perang di masa penjajahan dulu? Melihat prajurit-prajurit muda saya gugur satu persatu di medan laga. Mereka adalah anak-anak muda yang punya masa depan, tapi mereka memilih menyabung nyawa agar generasimu hari ini bisa hidup tanpa perlu membungkuk hormat pada bendera asing. Perjuangan melawan penjajah adalah perjuangan tanpa pamrih. Kami bertaruh nyawa bukan demi tanda jasa, tapi demi sebuah kata yang hari ini kalian ucapkan dengan begitu mudah. Merdeka. Pak Jenderal, jujur kami di generasi sekarang sering merasa kagum kalau membaca sejarah Anda memimpin pasukan dengan ditandu, paru-paru hanya berfungsi sebelah, tapi tidak ada kata mundur. Apa sebenarnya yang membakar semangat Anda saat itu? Sederhana saja anak muda. Bagi saya robek-robeklah badanmu, potong-potonglah jasadmu, tetapi jiwamu yang dilindungi benteng merdeka tidak akan dapat dikalahkan. Sakit fisik itu tidak ada artinya dibanding sakitnya melihat Ibu Pertiwi diinjak-injak oleh bangsa asing. Iman dan cinta pada tanah air, itulah satu-satunya kekuatan yang saya miliki. Pak Jenderal, anak Gen Z tantangannya beda. Kami tidak angkat senjata, tapi kami melawan kemalasan, judi online, apatisme, dan godaan materi. Banyak yang gampang menyerah saat menghadapi masalah kecil. Apa pesan Pak Jenderal untuk mentalitas kami sekarang? Ingatlah bahwa tempatmu yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buahmu dan rakyatmu. Jangan manja oleh keadaan yang serba mudah sekarang. Kemerdekaan ini ditebus dengan darah. Kalau kamu mudah menyerah pada egomu sendiri, lalu bagaimana kamu bisa menjaga bangsa yang besar ini? Pejuang itu bukan tentang senjatanya, tapi tentang keteguhan hatinya. Banyak anak muda sekarang yang susah sekali diajak berjuang untuk hal-hal besar, maunya yang serba instan, dan kalau ada kesulitan sedikit langsung mengeluh atau bermalas-malasan. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Anak muda, sungguh miris saya mendengarnya. Dahulu, para prajurit di pangkalan ini bertaruh nyawa tanpa tahu apakah besok masih bisa makan atau melihat keluarga. Kami tidak punya kemewahan untuk memilih malas. Ingatlah, perjuangan di zamanmu memang berbeda bentuknya, tapi bukan berarti lebih mudah. Menaklukkan kemalasan dan ego pribadi itu adalah medan gerilya yang sesungguhnya di masa damai. Jika pemudanya saja sudah enggan bersusah-susah, lalu kepada siapa masa depan bangsa ini akan dititipkan? Terima kasih banyak Pak Jenderal. Sebuah kehormatan besar bisa mendengarkan langsung wejangan dari Anda. Apa pesan untuk pemuda Indonesia tercinta? Jangan biarkan pengorbanan darah dan air mata kami di hutan itu menjadi sia-sia hanya karena kalian saling cakar untuk berebut kekuasaan dan harta. Pertahankan republik ini, jangan sampai kita dijajah kembali, bukan oleh bangsa asing, tapi oleh keserakahan bangsamu sendiri. Terima kasih banyak Pak Jenderal. Sebuah kehormatan besar bisa mendengarkan langsung wejangan dari Anda.